Gini, apakah ada rencana dari Mas Firtika sendiri untuk terjun dalam dunia politik? Nah, selain untuk membuat perubahan dari sektor mahasiswa ini, adakah maksudnya gini? Apa Mas ingin terjun di dunia politik setelah mengetahui peta-peta tersebut? Seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita lihat, misalnya tadi Mas Firtika menyatakan bahwa pemimpin itu aman daripada pemimpin itu bisa aman, itu jika mereka komunikasi atau berpolitik dengan 40 orang kaya. Nah, ini sudah dipertanyakan oleh Mas pertama. Nah, kemudian saya lanjutkan yang pertanyaan kedua. Nah, jika Gus Dur itu kita katakan sebagai Bapak Demokrat Indonesia, itu lalu bagaimana dengan pemimpin kita hari ini? Yang mungkin pemimpin kita hari ini kan hari ini mungkin aman-aman aja Mas. Apakah itu mereka melindungi 40 orang kaya untuk kepentingan mereka? Dan hari ini kita lihat ya, misalnya di IRC atau di media-media mainstream itu mereka mengatakan demokrasi Pancasila dan Pancasila. Nah, tapi pada faktanya itu mereka mempraktekkan moral-moral politik yang mungkin tidak dipraktekkan oleh Gus Dur. Ya, yaitu ya bagi-bagi tadi itu kata Mas Firtika, bagi-bagi kursi, kemudian mementingkan kelompok-kelompok sendiri. Ya, maka intinya pertanyaan saya, apakah ya pemimpin hari ini itu apakah sudah memang demokrat atau belum? Terima kasih. Ya, tidak. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, ketika Mas Fabian tadi mengeluarkan statement bahwa ketika sampai tanya banyak buku tentang sejarah, sampai tidak percaya, tapi sampai melakukan itu dengan bertanya langsung. Dan cerita itu saya berpikir kalau sejarah ini. Pertanyaannya apa? Jangan rumit. Karena dia tidak percaya dengan sejarah, lalu apakah kita sebagai mahasiswa juga bisa mempercayai sejarah? Dan waktu itu ada guru saya di SMA itu bilang bahwa semakin saya belajar sejarah, semakin saya tidak percaya dengan sejarah. Pertanyaannya, bagaimana ketika saya membaca buku penjelasan guru ini, saya bisa mempercayai sejarah dan itu tidak benar sejarah yang dibuat. Terima kasih. Ya, tepuk tangan. Ya. Ini berarti ada banyak pertanyaan Mbak yang mungkin ya untuk Mbak Firtika semuanya mungkin langsung bisa dijawab ya. Atau mungkin ya silakan. Terima kasih. Antusiasmenya biasanya pada laki semuanya ramai lah, perempuan juga ikut terlibat. Tapi sebelumnya saya mau menanggapi Pak Situ. Kan bilang buku ini tepat ketika pas saya lagi informasi yang besar. Itu manfaat satu Pak. Bukunya yang membaca kan. Wah banyak Pak. Bahkan ketika saya di rumah, kalau saya di Kudus, kontraktornya saya lupa namanya. Di tanda tangan saya bukunya banyak kan. Saya tanda tangan yang gak enak. Ya gitu Pak. Kita nggak bisa menghindari dari pembajakan, tapi apa ya? Kalau saya menyayangkan itu ini adalah kerja-kerja intelektual. Jadi kalau kalian ingin menjadi intelektual tapi tidak bisa menghargai kerja-kerja intelektual, ya di kedepannya kalian mau jadi seperti apa gitu. Dan kalau misalnya ini ngomongin mentalitas itu, ya mungkin orang Indonesia masih mentalnya ini masih ada orang Indonesia yang ingin meraih keuntungan dari kerja keras orang lain. Jadi itulah, kalau plagiat adalah mencuri berarti bajakan nggak rampung. Ada
sempat didiagnosis anxiety disorder, jadi kayak kecemasan karena saya merasa cemas bukan karena saya diikuti, tapi saya cemas kalau nanti orang tua atau rumah gitu. Dan itu saya sekian berkali-kali, jadi kalau mau belajar nggak mikirin kayak gitu ya. Terakhir 2 bulan atau 3 bulan lalu kayak Oktober November sebelum buku itu terbit. Jadi ketika saya sedang menulis berita di tempat makan di sebuah mall, karena kebetulan memang depan saya dulu kosong, ya ada bapak-bapak yang besar menanyakan boleh duduk atau enggak. Saya bilang duduk aja pak. Terus begitu dia mau selesai dia bilang Mas Firdi yang tulis Golkar, dia saya online karena saya bikin potongan-potongan kecil di online. Saya bilang kenapa? Saya nggak pernah mengiyakan dan juga menolak. Saya sebenarnya kenapa? Dia cuma bilang hati-hati. Ya hati-hati kenapa? Saya bilang ya hati-hati mas. Terus saya jawabnya juga agak selengean gitu kan. Ya saya kemana-mana hati-hati juga pak. Misalnya nanti kepleset atau apa. Jadi saya hati-hati. Terima kasih sudah. Biasanya kan mas ada mengingatkan sudah mas. Terima kasih sudah mengingatkan. Ancaman ada, tapi setelah buku terbit menurut saya tidak ada ancaman kayak gitu. Karena udah jadi dari publik. Kalau misalnya tadi dibilang ada yang mau borong, wah jangan senang kali ingin diborong saya. Ya itu takut namanya udah ada royalty. Karena saya malah dijaga mereka bukan borong banyak masalahnya. Jadi ya ketika saya ditanya pertama kali muter itu saya di Batam, saya ditanya sama ibu-ibu, ya target penjualan berapa? Saya bilang sebanyak-banyaknya, karena dengan kayak gitu kan orang tahu kan sejarah seperti apa. Terus dia bilang enggak mas, angka aja. Ya udah 50.000. Kalau tahun ini terjual 50.000, saya akan potong rambut. Dan sekarang sudah 37.000, tinggal 13.000 lagi. Dulu kenapa saya juga di kampus, ya jelas lah, kampus kan dunia akademik, biar saya juga mendapat kritik. Dengan adanya kritik masukan itu berharga buat saya, ya buat pengayaan juga. Misalnya di sini ada jurusan ilmu politik misalnya, atau ada jurusan sejarah, ini kan jadi perdebatan menarik. Tapi kalau misalnya menyinggung gerakan mahasiswa, kalau mas langsung aja mas, nggak usah malu-malu bilang kayak connection gitu. Apa kalau saya sih ya berubah aja. Pak Hemi waktu itu ya ada, saya nggak mau menyebut oknum, kalau bahasa oknum itu bahasa orde baru yang sangat tidak ingin tanggung jawab pas tangan. Ya ada, masa ya kan akan menjadi oknum atau wazir kan mengerai semuanya. PBHM-nya ya Fatudin, di Jakartanya terus Jakarta konsolnya Burhanuddin Mutadi, terus ada banyak kan, tapi tentu tidak tunggal. Yang saya temukan karena gini, buku saya tulis berdasarkan dokumen, jadi yang di luar dokumen itu saya tidak tulis. Kenapa? Karena akan melebar. Yang kedua, misalnya nanti subjektivitas lebih tinggi. Misal saya tidak menulis Burhanuddin, sebenarnya saya menulis Burhanuddin. Tapi kalau saya wawancara Burhanuddin, saya juga harus wawancara Prof. Gus Dur. Yang Prof. Gus Dur saya kenal beberapa, ya teman-temannya di Forkot, kayak Mas Safik, terus ada di Fakran, semua saya kenal. Jadi nanti unsur subjektivitas lebih tinggi, jadi dengan saya tidak menulis. Yang kedua, misal saya tidak bisa konfirmasi dari anak, biasanya cuma katanya. Saya juga cerita PMI itu si Nur Surwani kan dapat uang dari Golkar, makanya sekarang dari Golkar untuk menegosiasi PMI. Jadi saya tidak tulis buat karena yang pertama tadi saya harus objektif, yang kedua saya harus bisa mengonfirmasinya. Kalau cuma katanya saya menulisnya history, bukan ceritanya. Jadi kalau misalnya cuma katanya sulit dari konfirmasinya gitu. Itu sih kalau gerakan mahasiswa ya relatif lah. Dan ini juga menurut saya kritik terhadap kelompok pro demokrasi dan NU saat itu yang tidak satu suara. Misalnya kalau misalnya sudah ada Gus Dur perwakilannya yang sangat demokratis, dengan sendirinya akan didukung oleh rakyat semesta misalnya, ternyata enggak. Ternyata Gus Dur harus berhadapan dengan kelompok-kelompok yang punya uang, yang punya modal politik sosial yang bisa mempengaruhi opini orang. Jadi itu agak naif dan saya kritik juga di buku meskipun sedikit lah tersirat.
Itu yang pertama dari Mas yang 40 orang terkaya gitu. Yang kedua, rencana politik dalam waktu dulu saya selalu yakin nih, orang itu harus berada di mana orang tersebut bisa mengembangkan dirinya. Kalau dia wartawan ya saya jadi wartawan. Kalau dia seorang akademisi ya dia mau kampus. Tapi sepertinya saya tidak punya bakat untuk di bidang politik karena biasanya politik kan harus manut. Apa ya, orang paling populer itu ya politikus lah. Misal ini untuk siapa gitu? Misal saya misalnya dari partai PKS gitu ya, pasti gitu ya. Walaupun saya tidak setuju gitu dengan undang-undang keluarga, tapi kalau partai saya yang harus kerja itu ya saya harus setuju. Itu kan apa ya? Saya nggak bisa ini gitu kayaknya. Bukan tipunya itu juga. Kemudian saya tidak bisa menjadi tidak mau menjadi PNS meskipun disuruh-suruh sama orang tua. Udah dasarnya nggak bisa. Nanti yang ada malah kacau. Jadi itu dalam bidang politik sepertinya saya tidak punya kemampuan untuk di bidang itu. Tidak bisa juga bikin proposal senior gitu. Nggak bisa manis-manis gitu. Berarti kayak gitu doang. Belakang. Saya nggak tertarik. Mungkin kalau think tank bisa aja, tapi itu kan lebih ke akademis, bukan. Karena selama ini juga saya kerjanya di di sebelum saya sedikit itu dulu aktif dengan HMI juga. Terus sekarang ketuanya itu Mas Muhadir Yakin, jadi staf khususnya Jokowi ya. Mas sekarang cuma ketawa-tawa aja. Begitu tahu saya menyebut nama Arifin Panigoro, udah masih muda. Karena riset saya lebih pribadi nggak ada dari siapapun. Yang terakhir 1, 2, oh ini pemimpin dan demokrat hari ini lebih kepentingan. Saya rasa memang politik semestinya memang punya kepentingan, teman abadinya ya kepentingan itu. Tapi masalahnya seberapa besar kemudian kepentingan kelompok itu dapat mengaruhi kepentingan rakyat banyak. Dan hari ini kalau boleh bicara ya pemerintah sekarang tersandra oleh banyak kepentingan. Mereka mengakomodir semua, misal mengakomodir oposisi bukan berarti dia ingin damai ya, enggak juga. Dia nanti bagi-bagi, saya tahu mau direkodnya seperti apa mereka bagi-bagi, misalnya di Sumatera Utara lahannya jangan banyak. Hanya diam-diam saja, hanya tidak dibeli. Kalau kita ngomong fakta kan dalam artian banyak orang yang sudah yang terlibat dalam penjatuhan Gus Dur masih hidup. Tapi hanya diam saja pemerintah saat itu kan mahasiswa pun kalau yang terlibat kemudian ya hidup saja wajar. Tidak yang itu yang tidak terlibat kan masa juga diam saja semacam itu. Jadi kan kalau saya dikatakan banyak mahasiswa itu banyak objek yang berubah, ternyata sekarang saat ini juga ketika ada fakta semacam ini mahasiswa cuma diam saja semacam itu. Targetnya bukan saja, kan kita tahu fakta sejauh ini gitu ya. Jadi kita bisa menuntut pemerintah untuk meminta maaf karena kan ini sebuah apa ya? Ya ini tadi pernyataan yang sangat bagi saya tidak baik. Artinya memang harus kita urus dan kita diketahui oleh banyak orang. Terus sejarah tergantung siapa menang dan ditulis dengan siapa yang menang. Dan kita yang elit-elit negara lainnya itu kemudian kita mengambilnya kemudian kemungkinan ada potensi dalam peluang untuk membangun secara garis besar. Tapi saya kasih potensi dulu. Jadi para orang-orang yang menjatuhkan itu terlibat dalam pidana itu tidak pernah merasa bersalah. Kenapa? Karena itu adalah kejadian politik menurut mereka. Sedangkan itu sudah kebijakannya dan hukum. Itu suatu hal yang beda. Makanya tadi saya bilang muncul itu supremasinya mau supremasi hukum. Yang satu lagi kan kayak kasta, negara kekuasaan. Hukum yang tergantung siapa yang politiknya paling kuat. Itu dan makanya di sini kalau ada dinda-dinda happy nggak usah merasa baper. Karena kata-kata itu biasa aja. Jadi saksa. Kalau lu merasa bersalah dosa, ya itu ya enggak itu sampai awal. Tapi itu kan apa ya?
Ya saya yakin Tuhan tidak akan membalaskan kesalahan orang tua ke anaknya, itu biasa aja, karena kayaknya biasa itu baper gitu. Beberapa kali ada beberapa kayak gitu, itu biasa aja. Jadi itu masalah kegiatan buku ini tadi saya sudah sebutkan, semoga bisa masuk kurikulum. Saya tidak ingin balas dendam, dan juga kalau misalnya Gus Dur ingin balas dendam, dulu sepertinya Gus Dur bisa. Gus Dur masih hidup, masih punya kekuatan loyalis, karena ada tentara yang sudah Gus Dur selesai dan tidak punya loyalisnya, tapi Gus Dur tidak ingin melakukan itu. Karena lagi-lagi juga Gus Dur, saya yakin Gus Dur bilang bahwa ini adalah seperti itu, makanya enggak ya untuk apa juga diteruskan. Anda itu realitas politik yang Gus Dur harus terima, dia kalah, tapi setidaknya Gus Dur tidak kalah dalam resiko. Karena tadi saya bilang ya politiknya lah ya, yang satu politik semacam kanibalisme dalam politik, mengalahkan segala cara, tapi Gus Dur tidak seperti itu. Dan ya lagi-lagi ini menurut saya beyond politician atau beyond human, saya nggak bisa mau ngomong ini, tapi intinya Gus Dur ini yang orang yang konsisten dan tidak akan kompromi. Mungkin dalam cara dia bisa luas, tapi dalam prinsip dalam tujuan itu tidak bisa. Nah gini, ada hal yang lucu misal di luar ini ya, saya mau cerita di Forden ketika itu menjelang reformasi, Gus Dur datang ke istana, terus keluar sama Mbak Ketut ngomong di media, ini adalah Mbak Ketut ini adalah calon pemimpin masa depan. Ramai kan headline, sidanglah di forum demokrasi sama Marsila pengalaman tahu lagi. Bisa bilang ini kan cuma cara aja santai. Toh masa depannya kapan? Kita juga nggak tahu, biarin aja gitu. Jadi apa ya, unik lah. Ya, gitu Mas. Lagi sampaikan Mas Firly, ya kan saya kira berbahagia, lebih jujur dan lebih terbuka yang disampaikan dari ini dibanding yang disampaikan di sini. Makanya saya kira ini jabatan lebih banyak ya satu, aksi kesalahannya itu ada di Esposito ketika dia mengatakan Gus Dur adalah sekolah presiden. Ketika dia disebut sebagai sekolah presiden di buku Makers itu kontemporer Islam ditulis dalam satu chapter itulah nama sekolah presiden, sehingga nasibnya jadi kayak Supropat. Maka kawan-kawannya Cak Aksin itu tidak baper. Kenapa begitu? Karena dekat dengan mereka-mereka yang ikut berkonspirasi dari dalam. Maka lihat saja punya Bang Fendi sudah di 37.000 terjual, dan semua rata-rata yang baca, menurut saya yang baca itu hampir 70% tidak berani. Akan tetapi tidak ada tuh kemudian upaya secara sistematis untuk membuat, kalau bahasanya si Gondrong sih masih balas dendam ya. Enggak ada. Kenapa enggak ada? Ya karena enggak ada yang baper. Kalau teman-teman circle di luar HMI Golkar, mereka kan kuat bapernya udah. Mereka tidak punya baper cinta zaman punya kok. Yang mereka punya cuma harta, dunia, dan orang-orang yang lainnya. Buku ini serius untuk evaluasi demokrasi Indonesia. Kalau selama ini evaluasi demokrasi Indonesia masih ada di layer-layer struktural, menurut saya ini sudah sangat substansial. Bahkan pilihannya bisa jadi 2024. Kalau ini masih serius dijalankan, tidak tertutup kemungkinan 2025 akan berubah gelombang reformasi politik Indonesia. Terima kasih. Tapi ketika Mas Firly menunjukkan dokumen itu, Pak Amin minta Mas untuk mematikan rekornya atau rekamannya. Lalu pertanyaannya, apa saja sih yang dikatakan Pak Amin saat itu? Dan apakah akhirnya beliau mengakui fakta yang ada mengenai dokumen itu? Pertanyaan, terima kasih. buku ini misalnya orang-orang ini anggota STS macam buku videonya. Jadi kalau di sini tadi saya mesti kenal apa itu belum bokap. Ya kalau bisa
ya dijawab sama Pak Amin, yang ada itu Mas, itu kan memang apa? Ya semuanya sudah berkehendak bahwa Gus Dur ini tidak bisa dipegang nih. Gus Dur selalu bikin statement-statement yang kacau lah, yang bikin polemik. Ya ramatin lah jawabannya. Nah, terus saya tanya lagi poin lainnya, terus Pak Amin langsung matikan. Sampai saya cuci tangan lagi, terus bilang, kamu dapat data dari mana? Dia bilang, Pak, saya kan juga jurnalis, saya tidak bisa menyebutkan dari mana ini kalau maksud saya tidak mau disebutkan, ini kan karena ini jurnalistik. Terus dia bilang, ya kamu harus cerita dong, kasih tahu. Kalau misalnya kamu nggak kasih tahu, ya kamu belum bisa keluar dari ini, gitu. Karena agak-agak saya juga teman ngebek mukanya. Saya bilang ini juga bisa saya atau bukan, karena saya nggak ada rekaman, saya cuma ngambil kata saya dan saya jawab, saya berpikir cepat, kalau saya dibilang Fuad Bawazir, dia akan dengan mudah mengonfirmasi karena saat itu masih tahun pemilu tahun lalu ya, masih tahun pemilu. Jadi saya ingat di tulisannya Pribudi Santoso suratnya itu ada dua polisi yang hadir. Kapolri harus dihancur. Yang kedua adalah Nur Faizi, Kapolda Metro Jaya. Saya menyebut salah satu di antaranya. Terus, polisi itu ya, dan senjatanya. Udah sejam nih, udah ya. Saya juga ketemu orang lain, jadi tangan saya diangkat, saya ditarik foto. Tadi ya keluar, terus saya minta foto. Pak Amin nggak mau, Pak, udah buat dokumentasi. Saya mau ngomongin detail lagi. Jadi kadang buahnya saya kadang. Sebenarnya, Allah